Ada pandangan Islam tentang bagaimana setiap muslim menghadapi segala macam penyakit dan wabah. Dan kita di saat-saat sekarang saatnya untuk mempelajari masalah itu. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi, di kedalaman lautan, sudah Allah takdirkan jauh sebelum penciptaan manusia. Bukan hal yang baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat 21 dan 22 juga 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, taubatlah segera dari dosa-dosa kalian, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada siapa yang dia inginkan, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa kalian dari musibah di bumi ataupun di diri-diri kalian kecuali sudah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakan kalian. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Ayat 22, ayat 23-nya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semua itu yang terjadi kalian suka atau tidak suka, terutama dalam masalah musibah, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang telah luput dari kalian. Subhanallah, dengan adanya corona seperti ini, salah satu hikmah yang dalam Al-Quran disebutkan adalah membuat orang yang punya masalah-masalah itu menjadi kecil semuanya, karena adanya masalah yang lebih besar yang mereka sedang hadapi. Dan juga agar kalian tidak terlalu berlebihan bergembira sehingga melampaui batas terhadap apa yang dia berikan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Pelajaran yang sangat besar bagi orang beriman adalah bagaimana mereka meyakini tentang takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah sudah tenggelamkan Fir'aun sebelumnya? Allah hancurkan Namrud, Fir'aun dengan air di Laut Merah, Namrud dengan seekor lalat, dan kaum Hud yang begitu kuat, kaum Ad dikenal, mereka tinggi besar, kekar-kekar, bahkan postur tubuhnya memiliki atau mendekati postur Adam alaihissalam, artinya 60 siku ke langit. Allah binasakan dengan tiupan ataupun angin, dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Dan bukankah Allah sudah turunkan banyak sekali virus sebelum corona ini, dan itu juga sudah terjadi. Ada DBD juga yang menyebabkan orang banyak meninggal dunia, ada HIV sebelumnya, dan ada yang lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu sebagai pelajaran agar manusia, orang-orang beriman tahu Allah mampu mengerjakan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemahaadilan Allah. Allah enggak mungkin menyusahkan hambanya, tapi ada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu terjadi. Sebagaimana yang kita sebutkan, di antara hikmah yang sangat besar pelajaran adalah bagaimana sekarang seluruh dunia peduli dengan kebersihan. Bayangkan teman-teman, kalau tidak terjadi corona ini, maka manusia banyak dalam jorok dan kotornya. Sekarang semua harus dibersihkan, tangan dibersihkan, meja makan, kursi, pegangan pintu, segala macam hal. Sebenarnya tanpa menunggu penyakit itu harus dijaga. Dan Allah menyebutkan Allah suka sekali dengan keindahan dan kebersihan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, sempurna, suka dengan semua itu. Kalau tidak ada terjadi ini secara massal, apakah seluruh dunia akan bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu tentunya. Maka ini termasuk salah satu hikmah dan pelajaran. Bagi orang kafir, ini sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah, munculnya corona justru di Cina yang umumnya orang-orang komunis dan ateis, tidak yakin ada Tuhan. Kenapa? Alasannya salah satunya mereka mengatakan karena Tuhan tidak kelihatan. Maka mereka selalu memandangkan, sampai di Indonesia pun orang-orang komunis mengatakan itu. Kalian orang Islam mengaku punya Tuhan, mana Tuhannya? Saya mau lihat, tidak nampak. Maka karena dianggap tidak nampak, tidak ada Tuhan. Subhanallah, datangkan corona, virus yang mereka tidak bisa lihat, tapi mereka bisa rasakan. Dan terlalu banyak hal yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi tidak nampak, tapi ada. Seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa senang, rasa sedih, marah, ya, dan segala macam ini bisa kita rasakan. Gejolaknya setiap saat, tapi tidak bisa nampak. Maka ini pelajaran besar bagi orang kafir.
Dan subhanallah kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di zaman kita sekarang justru yang banyak mengadakan penelitian-penelitian baik ke bulan, keluar angkasa, di bumi sampai masuk hutan-hutan ke hewan-hewan, di lautan, ke dalam lautan itu justru orang-orang ateis. Walaupun ada di antara mereka statusnya di keluarganya atau di lingkungannya adalah orang Nasrani, tapi kalau ditanya mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka justru yang melakukan penelitian dan akhirnya mengerucut kepada sebuah poin, oh pasti ada yang ciptakan. Tidak mungkin dengan keajaiban besar ini terjadi begitu saja. Jadi hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil.